Selamat pagi pemirsa PON TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ari kembali menjumpai Anda di Bincang Khusus. Dan apa kabar Anda pemirsa? Dan kita harapkan selalu sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Pemirsa, kali ini saya sedang berada di Pavilion Rooftop Cafe Hotel Maestro, tepatnya di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 7274 Kota Pontianak. Dan terima kasih atas disediakannya tempat bagi kami melaksanakan perbincangan kita untuk episode kali ini. Dan seperti biasa saya sudah ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Yakni di sebelah saya sudah ditemani oleh Dr. Andes Yohanes Ontot MSI, yang juga mungkin pemirsa sudah mengenal beliau. Beliau ini wakil Bupati Sanggau yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sanggau. Nah, kita sapa dulu beliau. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Iya, Selamat pagi pemirsa PON TV dimanapun Anda berada. Nah, apa kabar Bapak? Kemarin kita sebenarnya rencana talk show berbincang itu minggu lalu, Pak. Ya. Nah, mungkin karena ada beberapa hal kesibukan juga dilewatkan begitu, akhirnya Bapak kemudian mungkin yang penasaran saya juga. Nah, Pak Ontot ini kan sibuk terus, Pak, ya. Nah, seperti yang kemarin juga yang sampai cancel karena banyaknya agenda beliau. Nah, di tengah pandemi seperti saat ini, apa sih Pak rahasianya kemudian Bapak bisa tetap fit gitu menjalani aktivitas kesibukan gitu? Baik, saya kira pertama kita bersyukur kepada Tuhan. Dan tentu kita mendekatkan kepada Tuhan untuk selalu berdoa, memberikan yang terbaik bagi kita dalam kita menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang pertama. Kemudian yang kedua tentu olahraga itu harus kita lakukan setiap hari. Kalau saya ini senangnya jalan kaki tiap hari, rata-rata 5 kilo setiap hari. Lalu tentu makan juga harus kita jaga, kita pelihara. Dan tentu yang paling penting adalah bagaimana kita tetap mematuhi himbauan pemerintah untuk menggunakan protokol kesehatan. Ini saya kira yang paling pokok. Karena bagaimanapun COVID-19 itu tentu satu-satunya yang paling ampuh obatnya adalah masyarakat. Patuh dengan protokol kesehatan. Saya kira itu yang ya sederhana-sederhana saja, tidak ada yang berlebihan. Ya, mungkin olahraga memang harus cukupkan, makanan juga harus seimbang, Pak, ya, konsumsi dan gizinya seperti itu. Nah, kalau kita bicara soal COVID ini kan pandemi gitu, Pak, ini kan masih belum reda, Pak, ya. Nah, bagaimana Pak status mungkin di Sanggau sendiri itu, kabar terkini mengenai COVID? Kalau keadaan terkini hari ini Sanggau berada pada zona kuning. Ya, artinya orang sudah sedikit agak lebih leluasa lah dalam dia menjalankan aktivitasnya. Nah, tentu catatan penting kita adalah protokol kesehatan ini harus tetap kita patuhi. Itu saja sebenarnya. Ya, menggunakan masker juga tentunya, Pak, masker dan seterusnya dan seterusnya. Baik, pemirsa. Nah, kalau peran sendiri Pak dari DAD sendiri dalam mensupport nih program pemerintah, mungkin dalam kecepatan vaksinasi juga seperti itu. Nah, ini apa nih Pak peran-perannya seperti itu? Kalau peran Dewan Adat Dayak Kabupaten Sanggau sejak awal COVID ini masuk di Indonesia lah. Tentu waktu itu masuk di Indonesia, tentu tidak hanya Indonesia Jakarta kan. Indonesia secara umum lah. Nah, oleh peran DAD pada waktu itu membantu pemerintah di sisinya atau di bagiannya. Tentu kalau Dewan Adat ini kan biasa melakukan cara-cara tradisional, melakukan ritual-ritual tolak bala di setiap kecamatan, desa, bahkan dusun, bahkan RT. Nah, ini keterlibatan Dewan Adat Dayak ini pada waktu itu. Bahkan orang belum lockdown, orang Dayak lockdown. Udah lockdown, Pak, ya? Lockdown waktu itu.
Jadi ritualnya mereka laksanakan, lockdown juga laksanakan, tapi rata-rata lockdownnya tidak lama, 3 hari gitu. Nah, orang tidak boleh singgah dan tidak boleh bermalam. Ya, waktu itu memang dia tidak keluar kemana-mana. Nah, ini keterlibatan dan adat Dayak. Yang lain-lain ya kita menghimbau kepada masyarakat adat Dayak ini untuk mengikuti protokol kesehatan yang diimbau oleh pemerintah. Kemudian yang berikut saat ini kan vaksinasi. Nah, kita juga mengajak masyarakat adat Dayak ini untuk tidak ragu-ragu ya untuk melaksanakan atau menerima vaksinasi ini. Karena vaksinasi ini kan biasa diisukan macam-macam. Macam-macam, Pak ya. Berbahayalah ya, dan sehingga ini membuat ketakutan bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat Dayak. Nah, kita menghimbau bahwa vaksin ini dijamin aman, tidak ada pengaruhnya. Bahkan kalau sudah vaksin, kita lebih diperkuat kekebalan imunisasi tubuhnya. Nah, ini tugas-tugas dari adat Dayak ini. Kita menghimbau secara menyeluruh sampai ke pelosok-pelosok ini lewat lembaga Dewan Adat Dayak ini. Karena lembaga Dewan Adat Dayak ini kan sampai ke kecamatan. Iya, besar Pak ya. Besar. Kalau Sanggau ini sudah lengkap. Berarti di tiap kecamatan udah ada gitu? Sudah ada, kita sudah ada. Nanti kalau kecamatan sampai ke Temenggung, sampai ke ketua adat kecamatan. Ya, artinya sampai memang struktur bawah ada. Struktur bawah juga ada Pak ya? Ada. Artinya memang menyasar sosialisasi himbauan terkait pentingnya gitu vaksin ini udah menyasar sampai ke bawah Pak ya? Sudah sampai ke bawah. Jadi tidak sulit. Jadi ini peran dan adat Dayak ini sangat besar kan untuk membantu pemerintah, karena memang pemerintah juga ada kesulitan kalau tidak kita bantu. Betul Pak. Nah, ya. Jadi kontribusinya luar biasa. Kontribusi kita ya cukup besar lah kan bantu pemerintah. Nah, pemirsa, tema kita sebenarnya pada hari ini yakni berkaitan tentang harmonisasi Dewan Adat Dayak dalam keberagaman di tengah isu intoleransi. Nah, kalau kita bicara soal intoleransi gitu Pak ya, di tengah keberagaman sendiri, yang kita tahu masyarakat Sanggau ini kan memang majemuk Pak ya, dari beragam suku, agama, etnis dan budaya. Nah, tentunya tidak mudah Pak, Bapak sendiri sebagai Wakil Bupati Kabupaten Sanggau dan juga Ketua Dewan Adat Dayak, gitu kan. Nah, dalam upaya mewujudkan masyarakat Sanggau yang harmonis gitu Pak ya, dengan keberagaman tadi, ini kemudian Bapak memposisikan diri Bapak ini bagaimana Pak? Pendekatan ke masyarakat, seperti itu. Baik, tentu saya sebagai Wakil Bupati dan sebagai Ketua Dewan Adat Dayak, karena memang tugas pimpinan Bupati dan Wakil Bupati ini kan pembinaan itu saya lakukan. Pembinaan ini dari berbagai aspek itu, dari sisi ideologi, politik, sosial, budaya dan ekonomi, ya kan. Ini harus dilakukan oleh sisi pemerintah. Nah, sebagai Dewan Adat Dayak tentu kita juga bagaimana, karena memang kalau Dayak Kabupaten Sanggau ini kan cukup besar. Artinya suku yang cukup besar di Kabupaten Sanggau. Yang mendominasi gitulah, ya. Persentasenya hampir 40% gitu. Setelah itu Melayu. Nah, saya sering ingatkan ini kan, karena sebuah suku yang besar dari teman-temannya, ini kita bukan menjadi sebuah suku yang eksklusif. Artinya kita, istilah orang Pontianak ini betentang-betenteng. Nah, itu tidak boleh juga kita nih. Tidak boleh juga Pak ya. Nah, tapi kita harus mampu mengayomi masyarakat atau masyarakat adat Dayak yang ada, yang kecil jumlahnya, ini harus kita ayomi. Sehingga dia menjadi, atau dia spektrumnya itu lebih luas gitu. Dia memiliki spektrum yang luas, sehingga dia bermanfaat bagi semua masyarakat adat yang lain. Karena tidak hanya satu masyarakat adat Dayak saja. Ada Melayu, ada Cina, ada Jawa, ada Padang, ada Sunda, ada Madura dan seterusnya. Nah, ini harus dia menjadi sebuah spektrum yang mampu memberikan manfaat bagi semua orang.
Nah, terkait dengan intoleransi ini juga menjadi persoalan besar kan. Iya Pak. Nah, sebagai tadi saya katakan sebagai sebuah suku yang lebih besar mendominasi itu, kita harus mampu juga mengajak orang kan. Karena sikap intoleransi ini kan sangat berbahaya. Dia sangat berlawanan dengan toleransi yang saling menghargai suku, bangsa, agama, adat istiadat, dan seterusnya. Nah, ketika ini terjadi intoleransi, ini tentu akan berbahaya bagi sebuah bangsa dan juga bagi sebuah daerah. Nah, ini yang harus kita rawat betul nih, ya. Karena Sanggau ini juga kita sudah mendapat penghargaan Kabupaten Budaya. Ya, artinya karena kita sudah mengakomodir seluruh suku bangsa yang ada di sana, ada istiadatnya. Maka kita ada dalam visi misi Bupati dan Wakil Bupati ini ada yang namanya budaya dan iman. Nah, jadi antara iman dan budaya ini kita bina ya, sehingga jangan orang yang berimannya bagus tapi meninggalkan budayanya. Ini seperti antu bangkit yang nginjak tanah ndak nyampai kan di awang-awang. Nah, tapi antara iman yang bagus, budaya yang bagus, karena jati diri dia sebagai sebuah bangsa, sebuah suku bangsa ini dia sangat jelas benar. Ya, oleh karena itu memang sikap-sikap toleransi ini perlu kita kembangkan dan kita menghindari sikap-sikap intoleransi. Arti tidak, silakan dia berkembang, baik agamanya, karena tadi iman dan budaya ini kita kembangkan. Kita bantu masjidnya, bantu gerejanya, bantu apalagi puranya, kelentengnya. Kalau budayanya itu sentuhan, kita bantu ya, budayanya Melayu, budayanya Dayak, budaya Tionghoa dan seterusnya, Jawa. Ini kita lakukan itu dan rangka bagaimana kita menghindari atau memblokir agar jangan intoleransi ini bisa tumbuh dan berkembang di masyarakat kita di Kabupaten Sanggau, bahkan di Indonesia, karena kita ini kan bagian Indonesia. Karena di satu wilayah tertentu pun kalau ini terjadi intoleransi, ini juga menjadi bahaya bagi bangsa ini kan, dan bagi daerah. Tentu dia nanti akan berkembang kemana-mana. Nah, kalau semua daerah ini sudah menjaga toleransi yang baik dan menghindari intoleransi dan memelihara setiap suku, agama, adat istiadat, ras, itu saya kira tidak akan terjadi. Jadi dinding-dinding pembatas antara itu tadi bisa itu Pak ya? Harus kita rawat betul, kita jaga. Nah, ini harus ada sustainable-nya. Karena orang memang perkembangan zaman teknologi ini kan, ya kalau tidak kita terus-menerus ya juga akan bisa hilang seketika kan. Teknologi nih, ada isu dari mana dia masuk, ini cepat dikembangkan daerah kita, kalau tidak kita bina terus, kan juga berbahaya. Sehingga bagaimana kita menghindari intoleransi ini tidak hanya sesaat, tapi ada sustainable-nya. Baik melalui kebijakan pemerintah, baik melalui silaturahmi antara suku, agama, adat istiadat. Dan juga kita membolehkan orang untuk mengekspresikan diri mereka, suku bangsa yang ada di Sanggau ini, kita perbolehkan, silakan. Mau seninya, mau budaya, mau adatnya, ya kan, mau imannya, silakan. Kita beri ruang seluas-luasnya, sehingga mereka tidak merasa terkekang gitu. Tapi ada batasan-batasannya lah kan. Iya, ada batasannya Pak. Yang menjadikan kemudian Sanggau ini termasuk daerah yang aman juga Pak ya. Jarang ada konflik. Ya, sampai hari ini alhamdulillah, puji Tuhan kan. Luar biasa. Sanggau masih aman. Masih aman, baik. Dan pemirsa, kami masih akan kembali lagi usai jeda berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Bincang Khusus.
Saya mau yang spesial. Warna, motif harus yang beda. Tuan Putri, jagakan barang itu betul-betul ya. Ini akan jadi kebanggaan untuk di masa depan. Dan mesti nak ke mana-mana lagi kita. Kita dah kami kapung. Nah, hari ini ketemu lagi sama saya Pak alias Maitam di Taman Stroberi Rasawijaya 3, Kecamatan Rasawijaya tentunya. Oke, nah Cies Maitam hari ini Maitam nggak sendirian. Nah sekarang ini aku ditemani sama perempuan, nggak pernah kan. Nah Cies Maitam hari ini Maitam ada di bank sampah rumput hias Jalan Petani Gang Berkat Usaha. Nah sekarang kita udah ada di depan dari pintu menuju Taman Stroberi. Dari pintunya udah cantik kan. Nah ini kalau aku tuang ke belakang gimana? Ini. Ternyata ini susah aja Maitam. Jadi tetap ikutin ketawa Maitam. Ngerayau yuk. Ngerayau yuk. Jaka, balik. Nak ngapain kau tuh? Kesana main tolan. Jaka, apa yang menurutmu ya betul? Kerjakan. Sudah ragu? Cobalah belajar ke dalam lu. Saya Jaka, anak mau tapa, cari rotan. Kamu anak ayah supaya kau belajar betul-betul. Supaya kau kehidupanmu dan sama dengan ayah tuh. Anak dengan ayah. Sama aja. Anda kembali bersama kami di Bincang Khusus pemirsa. Nah, namun sebelum kita lanjutkan perbincangan kita bersama Ketua DAD Sanggau, nah ada baiknya kita lihat dulu sebuah tayangan video yang akan kami hadirkan untuk Anda pemirsa. Nah ini mengenai ragam event kebudayaan DAD Sanggau dan ini dia pemirsa.
Pak Bupati. Ini bupati nih. Olahraga yang sehat, membangun masyarakat yang kuat. Iya, itu dia pemirsa, sebuah video mengenai ragam kebudayaan yang dilaksanakan juga oleh DAD, Dewan Adat Dayak Kabupaten Sanggau. Nah, kalau kita lihat tadi, banyak sekali Pak ya, ragam kebudayaan, event kebudayaan dan juga ritual nih Pak. Kalau boleh tahu nih ada apa saja sebenarnya Pak yang tiap tahun kemudian rutin dilakukan seperti itu atau dilaksanakan? Kalau sebenarnya rutinitas setiap etnis yang ada di Sanggau ini itu sudah dilakukan selama kepemimpinan kami berdua lah, Pak Paulus Adi dan saya Yohanes Otot nih kan. Iya. Memang itu yang kita lakukan sesuai dengan visi misi itu yang ada budaya dan iman itu kan. Nah, isi budaya ini yang kita kembangkan. Nah, di setiap event bagaimana kita mempertahankan eksistensi budaya yang ada di Kabupaten Sanggau ini juga menjadi tugas kepala daerah kan dan wakil kepala daerah. Dan kita sangat berkepentingan benar. Nah, ketika orang ini sudah menghargai dan memahami dirinya sebagai sebuah suku dengan ragam budayanya dan dengan ragam budaya juga suku-suku yang lain di sekitarnya, tentu ini menjadi sebuah kekuatan sebuah kekuatan di suatu daerah itu. Nah, setiap tahun kita lakukan ini, baik orang Melayu, orang Dayak, ya kan, orang Tionghoa, Jawa, ya kan, dan lain-lain ya kan, pasti ada ritual sesuai dengan adat istiadat yang ada di mereka. Nah, cuma persoalan hari ini karena pandemi ini ya 2 tahun ini tidak kita lakukan. Oke, juga tahun ini Pak ya, gawai. Tahun ini semua gawai secara terbuka untuk umum tidak kita laksanakan. Tapi secara ritual ini semuanya dilaksanakan secara ritual. Ritual ini kan tidak mengerahkan massa banyak kan, paling 10, 20, 30 kan. Iya. Jadi ini tujuan kita untuk bagaimana kita menjaga keberadaan atau eksistensi adat istiadat yang ada di Kabupaten Sanggau ini dari berbagai etnis lah, bukan hanya suku Dayak aja kan. Oke. Nah, kalau bicara soal, nah tadi kekuatan juga ya, bahkan kalau kita lihat tadi videonya yang nyanyi juga Bapak Bupati langsung ya, Pak Paulus Adi. Nah, suara beliau juga bagus sekali gitu ya, kalau nyanyi lagu daerah. Ya, memang orang seni juga. Orang seni juga. Nah, itu dalam bentuk dukungan tadi ya, pemirsa. Nah, kalau bicara tadi masih terkait tentang intoleransi nih Pak. Nah, sebenarnya kalau menurut visi Bapak sendiri, menurut kacamata Bapak sebenarnya apa sih Pak modal kuat utama sendiri Kabupaten Sanggau kemudian dalam membentuk imun terhadap intoleransi seperti itu. Nah, dalam keberagaman yang tengah terjadi di masyarakat sebenarnya. Sebenarnya tadi sudah saya jelaskan. Karena biasanya toleransi ini orang tidak membuka ruang kepada suku-suku yang ada di wilayah itu atau di daerah itu. Dia merasa terkekang kan, atau dia merasa dianaktirikan, atau dia merasa sulit muncul. Ya, sehingga ini timbul tingkat emosional yang tinggi dari setiap orang. Ya, sehingga lama-lama juga ini akan menggerogoti rasa kebersamaan ini.
ya. Karena apa-apa sulit kan. Nah, sikap-sikap ini yang harus kita hindari kan. Nah, oleh karena itu di pemerintahan Pak Paulus Hadi dan saya, Pak Yones Onton, ini kita memberikan ruang kepada orang. Kita tidak membedakan suku, agama, suku bangsa, agama, adat istiadat, dan budaya, kita tidak bedakan. Bahkan kita memberikan ruang untuk untuk mereka mengekspresikan dirinya masing-masing sesuai dengan sukunya lah, banyak si adatnya kan. Kalau agama mungkin kalau yang Muslim sama kan, kalau yang Katolik mungkin sama. Tapi adat istiadat ini kan lain suku, lain agama, lain model kan. Nah, lain cara penampilannya juga lain. Nah, lalu kalau sikap-sikap yang tidak memberi ruang, intoleransi kepada setiap orang ini juga akan berbahaya lama-lama nih kan. Ini akan berbahaya. Nah, maka kita Kabupaten Sanggau memberikan ruang ini tidak hanya untuk suku Dayak, misalnya karena kami berdua ini pemimpinnya orang Dayak, ya kan, agama-agama Katolik misalnya. Kita tidak seperti itu, tapi kita memberikan ruang yang luas, yang seluas-luasnya kepada suku, agama, adat, istiadat yang dimiliki oleh suku itu. Silakan dia mengekspresikan dirinya, silakan dia beribadah dengan baik, dengan tenang, silakan dia menjalankan adat istiadatnya kan, budayanya. Kalau momen-momen tertentu, misalnya kita kalau Dayak ini kan di musim-musim gawai nih. Iya, musim gawai. Karena itu ada seniman, seni dan budaya kan. Bukan seniman, festival seni dan budaya. Ini kita gali terus nih. Khusus untuk orang Dayak. Nah, Melayu di Peraje ini. Di Peraje, Padang nggak ada, ya kan? Sunda juga ada. Nah, tapi kita di Sanggau ada namanya tarian kebinekaan. Itu ada sentuhan yang yang Dayaknya, yang Melayunya, yang Cinanya, yang Jawanya, yang Padangnya, dari sisi pakaian dan juga dari sisi lagu-lagu dia diputar itu, ya kan, Seramit Lei, nanti dia lakukan tarian-tarian di dalam itu kan, tarian keharmonisan itu kan. Nah, ini harus kita beri ruang kepada mereka sehingga rasa toleransi dan menghindari dan menjauhi intoleransi ini bisa kita lakukan. Karena kalau tidak, ini bisa akan terjadi konflik sosial antar suku, agama, dan ras yang di dalam itu. Jadi memang untuk kemudian mewujudkan kerukunan antar, bukan hanya sekedar umat beragama saja Pak ya, terhadap sesama etnis gitu ya. Ada istiadat juga kan. Ada istiadat juga, mungkin budaya, seninya. Mungkin dengan kemudian mengundang Pak beberapa tokoh adat, mungkin tokoh adat lain seperti itu, memperkenalkan ini budaya kami. Gitu. Biasanya yang kita buat itu di event misalnya di hari jadi Kota Sanggau. Ini kita undang seluruh suku yang ada, etnis yang ada di Kabupaten Sanggau ini untuk memperkenalkan pakaian adatnya, keseniannya, di makanannya ya waktu hari jadi Kota Sanggau ini. Maka kita dapat piagam dianugerahkan piagam kota budaya, kota keberagaman. Oh iya. Ya. Penghargaan juga kemarin Mas. Penghargaan. Jadi tapi ini memang tidak mudah. Tidak mudah seperti kita membalik telapak tangan, membutuhkan waktu yang cukup, membutuhkan pemahaman kepada semua mereka, ya kan, untuk mereka mampu mengekspresikan dirinya. Kadang kan mereka takut, ya takutlah mungkin. Tapi saya lihat sih masih ada berapa tuh bukan takutnya, mungkin tidak siap saja sebenarnya. Mungkin misalnya budaya sekarang Batak sudah, mungkin nanti lewat pemuda Batak ini mungkin lebih gampang mereka mengekspresikan dirinya. Baik, Pemirsa. Nah,
kita akan lanjutkan lagi Mirsa usai jeda berikut, tentunya masih akan melanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Yohanes Otot, Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sanggau, namun usai jeda berikut. Jadi tetaplah di Bincang Khusus. Hah? Boleh nggak minum? Boleh, Pak.
hari ini ketemu lagi sama saya Pak alias Maitam di Taman Stroberi Rasau Jaya 3, Kecamatan Rasau Jaya tentunya. Oke, nah Cias Maitam hari ini Maitam nggak sendirian. Nah sekarang ini aku ditemani sama perempuan, nggak pernah kan. Nah Cias Maitam hari ini Maitam ada di bank sampah rumput hias Jalan Petani Gang Berkat Usaha. Nah sekarang kita udah ada di depan dari pintu menuju Taman Stroberi. Dari pintunya udah cantik kan. Nah ini kalau aku congkak di belakang macam mana? Ini. Ternyata ini susah aja Maitam. Jadi tetap ikutin sama Maitam. Ngerayau yuk. Ngerayau yuk. Hari ini ketemu lagi sama saya Pak alias Maitam di Taman Stroberi Rasau Jaya 3, Kecamatan Rasau Jaya tentunya. Oke, nah Cias Maitam hari ini Maitam nggak sendirian. Nah sekarang ini aku ditemani sama perempuan, nggak pernah kan. Nah Cias Maitam hari ini Maitam ada di bank sampah rumput hias Jalan Petani Gang Berkat Usaha. Nah sekarang kita udah ada di depan dari pintu menuju Taman Stroberi. Dari pintunya udah cantik kan. Nah ini kalau aku congkak di belakang macam mana? Ini. Ternyata ini susah aja Maitam. Jadi tetap ikutin sama Maitam. Ngerayau yuk. Ngerayau yuk. Anda kembali di Bincang Khusus pemirsa, masih bersama dengan Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sanggau, Bapak Yohanes Ontot pemirsa. Dan kita lanjutkan perbincangan kita, di mana tadi juga Bapak sempat menyinggung Pak ya soal ancaman-ancaman yang datang dari luar yang kemudian bisa memunculkan intoleransi tadi, yang keterbukaan media informasi Pak ya. Nah, bagaimana kemudian Pak hoax yang marak terjadi di tengah masyarakat ini dengan yang dapat kemudian mengganggu ketentraman, kerukunan antar umat etnis seperti itu. Nah, dan kemudian bagaimana Pak DAD dalam menghadapi
dan membentengi masyarakat. Nah, dalam hal ini dari terpaan hoax tadi seperti itu. Ya kalau selama ini memang masyarakat adatnya juga tidak lepas dari hoax nih kan. Iya Pak. Tadi yang sudah saya katakan di era teknologi sekarang ini kan, sekejap saja berita-berita mau berita benar, tidak benar tuh bisa mereka terima. Nah persoalannya hari ini apakah masyarakat adat itu paham tidak berita yang benar atau tidak benar kan? Nah kadang-kadang kalau membaca atau mendengar berita ini kan kita juga terhipnotis. Nah oleh karena itulah maka kita selalu mengingatkan kepada terutama masyarakat adat Dayak ini, kalau ada hoax terkait dengan intoleransi ini harus segera hubungi kan pihak-pihak yang berwajib atau kantor-kantor pemerintah. Artinya minta penjelasan benar atau tidak ini kan. Nah kalau tidak seperti itu kita lakukan, maka ini kan seperti bola panas ini. Kalau tidak segera kita antisipasi dengan cara misalnya masa adat kita ini jangan bertindak. Kita ingatkan jangan bertindak sendiri sebelum ada komando dari misalnya kan, dan ada Dayak Kabupaten, nanti dan ada Dayak Kecamatan juga harus mengikuti rambu-rambu itu. Nah ini kita ingat seperti itu. Artinya kalau ada berita-berita yang miring, yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya misalkan, tapi kan hoax ini kan dia mirip-mirip yang benar kan. Iya. Nah untungnya masyarakat kita ini kalau dapat berita-berita itu segera menyampaikan ke kita untuk mengklarifikasi itu. Lalu, nah bentengnya juga memang undang-undang IT ini kita ingatkan, karena barang siapa yang menyebarkan hoax dari tangan ke tangan, nah ini juga kena. Nah ini kan mereka tidak mau juga, tidak mau juga mereka konyol kan. Nah maka mereka kok berita-berita yang hoax ini bukan tidak mau juga. Kalau selama ini saya lihat di masa adat saya tuh mereka sudah paham lah. Ya, artinya jangan cepat bereaksi Pak ya. Bereaksi dia boleh melakukan tindakan sebelum ada komandonya, misalnya dari Dewan Adat Dayak Kabupaten, nanti instruksinya ke kecamatan. Tidak boleh. Apa yang bersifat kesukuan, intoleransi itu tidak boleh. Sampai hari ini puji Tuhan, alhamdulillah kita di Sanggo tidak pernah terjadi itu. Ya kalau mendengar hoax ini luar biasa nih. Ini kalau tidak hati-hati orang setiap saat dihipnotis ini. Iya Pak. Nah, ini berbahaya dalam rangka bagaimana kita memelihara toleransi ini. Sehingga kalau tidak kita pandai-pandai memberikan penyuluhan, pembekalan, bahkan pembinaan kan. Nah pembinaan ini macam-macam lah. Baik melalui pemerintah, di pihak kepolisian, di pemerintah daerah. Kemudian sekarang ada nama lembaga Forum Komunikasi Umat Beragama nih, FKUB. Ya terkait yang gitu-gituan lah. Sampai ke mungkin desa, Pak Camat, di kecamatan. Ini tugas pemerintah memang membina. Apalagi di era teknologi ini harus kita cepat mengantisipasi lompatan antisipasinya nih. Kalau kita lama melompat untuk membuat bentengnya, nanti mereka dapat informasi tidak jelas lalu bertindak sendiri. Tapi syukur hari ini kita bersyukur pada Tuhan di Sanggo tidak terjadi seperti itu. Jadi memang seperti yang Bapak bilang tadi ya, berarti untuk tidak cepat bereaksi ketika mendapat informasi-informasi hoax seperti itu. Apalagi Pak, hal-hal gini kan terjadi ketika ada pemilihan umum seperti itu ya, pemilihan kepala daerah dan sebagainya. Dan ini biasanya memang hoax yang berbahaya ini ya ketika menyinggung etnis, agama dan sebagainya seperti itu. Nah, pernah nggak Pak, mungkin dari DAD sendiri kemudian mungkin memediasi sesuatu yang sifatnya sama dengan kejadian seperti ini? Mungkin ada kasus nggak begitu Pak, waktu zaman? Kalau kasus itu sih bisa-bisa saja terjadi kalau di era misalnya di masa-masa misalnya pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, gubernur kan. Nah cuma isu ini tidak berkembang lah.
Karena memang bagi para paslon ini tidak boleh berbicara terkait dengan kesukuan, dengan agama, etnis kan ada rambu-rambunya. Nah, yang kita takutkan tuh yang diam-diam. Nah, diam-diam ini dia dari mulut ke mulut kan. Nah, nih kampanye tersembunyi kan, tapi ya itu sih nggak bisa kita hindar lah. Tapi sepanjang dia tidak berpengaruh dengan situasi dan masyarakat dan memprovokasi, menimbulkan tindakan atau perbuatan, ya kita nggak tahu lah kan. Ya mereka mungkin ya diam-diam ya biasa-biasa lah. Saya kira ini dari mulut ke mulut dia bincang-bincang kelompok tertentu kan, ini saya kira itu kita nggak lah. Yang penting dia jangan sampai mempengaruhi masyarakat luas. Oke. Nah, dan kaitannya kan Pak dengan hoax ini kan keterbukaan informasi gitu kan, kemajuan teknologi seperti itu. Nah, bagaimana Bapak menyikapi lajunya cepatnya modernisasi, keterbukaan informasi dan teknologi seperti saat ini di tengah-tengah masyarakat suku Dayak? Mungkin dari DAD sendiri sebenarnya menanggapi hal tersebut. Apakah kemudian kebudayaan kultur yang sudah ada kemudian bisa diadaptasikan dengan kemajuan teknologi seperti itu? Kalau saat ini kan kita bersyukurlah ya kepada media-media yang sudah memasuki pada tataran bawah kan, lapisan bawah masyarakat. Baik itu melalui media-media elektronik kan. Nah tadi saya tanya kan, PON TV ini sampai kemana nih kan? Apakah sampai ke bawah kan? Nah kalau Roy TV misalnya itu sampai ke dusun malah, desa, RRI ya. RRI ini juga menjadi sebuah saluran informasi untuk kita menyampaikan informasi-informasi yang penting kepada masyarakat dengan bawah. Lalu media-media, kalau media nasional ini juga kadang-kadang kan ada agak rada-rada konten itu kan provokatif juga tuh. Itu jujur aja barang nih. Untung masyarakat nih paham juga orang nih. Ini paham mereka. Oh ini TV ini begini katanya. Ini memprovokasi terus nih kan. Mereka di sini untungnya. Jadi masyarakat kita, masyarakat adat Dayak ini juga sampai hari ini pun mereka sudah paham lah dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memang akan merusak persatuan dan kesatuan ini, atau merusak toleransi yang sudah terjalin selama ini. Nah, kita khawatirnya nanti lari ke sikap-sikap yang intoleransi kan. Karena yang kita tahu juga hoax ini kan menyebarnya memang dari media sosial, Pak ya, dari teknologi dan gawai yang ada di gadget-gadget ya tentunya. Ini yang kita khawatirkan ketika kita nerima aja informasi yang datang gitu kan, tanpa menyerapnya, tanpa memahami isi konten yang sebenarnya. Nah ini yang dapat membahayakan juga Pak. Kalau selama ini saya lihat cukup baik lah, penerimaan masyarakat adat ini sudah cukup bagus. Karena mereka bermain sekarang kan tidak ada lagi yang jadul, rata-rata Android. Ini jadi saya kira sampai hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kalaupun teknologi ini sudah merebak sampai ke lapisan bawah, ya kalau dibanding-banding ya sangat bagus lah. Baik, terutama di sisi masyarakat adat Dayak. Baik. Nah pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda berikut, jadi tetaplah di Bincang Khusus.
Anda kembali bersama kami di Bincang Khusus Pemirsa, masih bersama dengan Ketua Dewan Adat Dayak, Bapak Yohanes Ontot. Nah, ini kita tidak terasa sudah di segmen terakhir, dan kita masih akan melanjutkan perbincangan kita ya. Masih ada beberapa hal yang mungkin dapat kita bincangkan dengan Bapak. Nah, salah satunya mengenai, nah ini menarik juga nih Pak. Soal misi juga ada kaitannya dengan misi pemerintahan Bapak Bupati Paulus Hadi dengan Bapak juga sebagai Wakil Bupati, yakni meningkatkan taraf hidup masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan nilai-nilai kearifan lokal. Nah, yang kedua ini kan meningkat tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, religius, berbudaya, dan demokratis. Nah, Bapak mungkin sebagai Ketua DAD Kabupaten Sanggau, nah dalam hal khususnya seperti mengangkat kearifan lokal ini Pak, apa aja Pak yang sudah dilakukan DAD sendiri di Sanggau? Sebenarnya banyak lah kita lakukan kan bersama masyarakat adat ini dan juga pemerintah. Ya. Kalau sisi peningkatan ekonomi ini kan misalnya bagaimana seni dan budaya ini, kemudian simbol-simbol masa adat ini kan baju mesti yang kita pakai gini kan, untuk peningkatan ekonomi. Nah, ini sudah banyak ya kan, industri rumah tangga nih yang dibuat oleh masyarakat adat nih kan. Bahkan ini kita dorong kan agar ini juga kearifan lokal yang terkait dan sentuhan budaya nih kan, kerajinan gitu ya Pak? Kerajinan itu kita dorong juga nih barang tuh. Kemudian terkait dengan misalnya ekonomi misalnya. Sekarang pemerintah mengeluarkan undang-undang termasuk Pergub nih kan, dan Perda kita, bagaimana
masyarakat adat Dayak ini masih diberikan ruang untuk berladang. Nah, ini salah satu untuk peningkatan ekonomi juga nih barang nih. Nah, tapi tidak lebih dari 2 hektar. Nah, ini mengikuti rambu-rambu yang diisyaratkan dari pemerintah. Nah, tentu ini juga kita berterima kasih dan pemerintah sudah mengakomodir ini. Karena kemarin gonjang-ganjingnya juga masyarakat adat ini bingung juga nih. Karena bagaimanapun masyarakat adat ini, dia harus melakukan ladang, ya bukan harus berladang gitu loh. Bukan kalau berpindah ini sangat terlalu ekstrim deh. Ekstrim ya. Ladang, karena kalau misalnya beras ketan itu untuk dia buat tuak, untuk melakukan ritual acara-acara adat itu tidak bisa dia di sawah tuh, jarang. Ya, dia harus hutan tanah kering. Nah, kita bersyukur dengan pemerintah. Dari sisi kearifan lokal sudah didorong oleh pemerintah untuk tetap eksistensi gitu, eksis gitu. Satu. Kemudian hal-hal lain, ya tentu pemberdayaan masyarakat adat ini juga oleh pihak pemerintah dan Dewan Adat Dayak ini juga sangat luar biasa lah kan. Kita akan berikan ruang kepada mereka yang memiliki keterampilan khusus dalam bagaimana mengangkat kearifan lokal ini menjadi kekuatan ekonomi mereka. Tadi yang seperti saya katakan tadi itu. Ya. Ini sudah dilakukan banyak di daerah kita. Ya, baik dia merupakan home industry, ya kan. Kalau di Pontianak, kalau lihat di belakang di SP itu, SP yang dekat katedral itu kan rata-rata kerajinan. Iya, kerajinan rumah tangga gitu Pak ya. Rumah tangga. Ini mengangkat kearifan lokal di sisi budaya juga tuh kan. Macam-macam. Kalau seni-seni budaya, saya kira kan dikembangkan misalnya lagu-lagu daerah yang tadi kita putar Pak. Iya. Ini juga udah kita kembangkan juga nih. Ini banyak juga. Sekarang masyarakat adat ini sampai ke kampung-kampung berupaya buat lagu-lagu. Itu dia rekam nanti dia distribusikan kemana-mana gitu. Biasa diputar di televisi, di Roy TV itu kan. Iya. Nah, perkenalkan di situ. Saya kira ini sangat baik lah kan. Di pemerintah juga dan kita juga sebagai lembaga memberikan ruang untuk itu kepada masyarakat adat Dayak. Ya, jadi memang support tuh akan selalu ada Pak ya untuk masyarakat, kemudian untuk menumbuhkan perekonomian dan kearifan lokal yang ada. Karena kalau tidak juga sulit mereka kan. Harus ada dukungan secara moral paling tidak kan. Ya, dan ini juga langkah untuk memperkenalkan kebudayaan suku Dayak ke masyarakat luas Pak ya. Itu udah pasti itu. Bahwa ini loh kerajinan khas-khas dan mungkin dari seni-seni tembikar dan sebagainya macamnya, dari kebudayaannya juga Pak ya dapat diperkenalkan. Nah, ini yang kita harapkan ke depannya menjadi daya tarik juga wisatawan nanti Pak ya. Untuk destinasi para wisatawan dalam dan luar negeri lah. Baik sekali. Dan mungkin Pak terakhir, berhubung waktu kita sudah di penghujung acara, terakhir mungkin harapan Bapak ke depan selaku Ketua Dewan Adat Dayak untuk Sanggau ke depannya seperti apa, dan untuk pembangunan dan mungkin dari untuk mempererat lagi gitu Pak ya kebutuhan antar etnis tadi untuk menghalau dari intoleransi tadi Pak, seperti itu. Ya, saya berharap sebagai Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sanggau kepada pemerintah Kabupaten Sanggau, ya seperti yang sudah dilakukan hari inilah oleh pemerintah daerah kan. Karena kita berterima kasih dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Paulus Hadi ini bersama saya sudah memberikan ruang support kepada semua etnis, ya baik di sisi budayanya, adat istiadatnya, seninya, ya sisi keberagaman agamanya, ini sudah didukung oleh pemerintah daerah. Karena kalau selama ini kalau saya lihat pemerintah daerah sangat konsen terhadap bagaimana membina terkait dengan iman budaya ini di Kabupaten Sanggau. Nah tentu ini kita berharap ada sustainable-nya dari pemerintahan kepemimpinan satu ke pemimpin yang lain nanti kan, sehingga Sanggau ini intoleransi ini bisa kita jauhkan. Karena biasanya intoleransi ini timbul karena ada ruang yang kosong, sehingga orang bisa masuk
untuk membesarkan intoleransi ini di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nah, itu para pemerintah, seperti perintah hari ini kita berterima kasih dan pemerintah daerah pada Pak Upati, Pak Paulusadi, ya, yang sudah memfasilitasi semua kegiatan dari masyarakat adat baik Dayak, Melayu, Jawa, Madura, Batak, Padang, dan juga masyarakat Sunda yang ada di sana, yang besar lah kan. Dan semuanya ditampung, diberikan ruang untuk mereka mengekspresikan dirinya. Ini harapan ke depan, mudah-mudahan ini tetap langgeng dalam sebuah kebijakan dari pemimpin ke pemimpin itu. Nah, gitu. Saya kira demikian, makasih. Jadi berkesinambungan Pak ya, Ya, oke, kedepannya lebih baik lagi, baik. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Hotel Maestro yang telah memberikan ruang bagi kami untuk menggelar bincang khusus pada episode kali ini bersama dengan Ketua DAD Kabupaten Sanggau, Bapak Yohanes untuk pemirsa. Dan hal ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Akhir kata, saya Ari beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Makasih, sama-sama. Makasih banyak. Iya, makasih Pak.